Ya, tadi ada koneksi yang bermasalah ya, teman-teman. Maafkan dengan koneksi yang mungkin Oke. wah koneksi tadi Oke. Oke, terhambat terima sedikit kasih ya. Caca. Iya, Iya. sepertinya karena hujannya makin deras. Oh, di sana hujan ya, Bu ya? Iya, Wah, betul. nggak apa-apa. Kita masih tetap Oke. semangat untuk terus melanjutkan pembahasan kita mengenai kunci akad dengan anak istimewa tadi. Nah, Mm-mm. perlu kami ingatkan lagi buat teman-teman yang menonton pada sore hari ini menjelang malam. Nah, teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan menarik, silahkan diajukan atau diketik di kolom komentar. Nah, buat teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, kami akan pilih semenarik mungkin untuk 1 sampai 2 orang, dan kemudian nama-nama yang dipilih akan mendapatkan voucher 25% ya, diskon 25% untuk layanan psikologi di Pratnya Gama seperti konsultasi pribadi individu, tes minat bakat, dan tes potensi diri. Oke, nah tadi Ibu sudah menjabarkan anak istimewa itu seperti apa. Nah, Mm. teman-teman, saya harap juga teman-teman mengerti apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Nah, tadi pertanyaan kita belum kita jabarkan, sebenarnya apa sih yang membuat kita kenapa Mm-mm. harus akrab dengan anak istimewa ini? Gitu. Oke. Silakan Bu Nah, Esti. tadi iya, thank you, Ca. Tadi sebenarnya ada yang kurang lagi dikit gitu ya, karena Oh ada iya ya. koneksi. Mungkin boleh tambahin. Jadi ada juga nih, kadang mungkin kita ngelihatnya anak kebutuhan khusus tuh yang mungkin kurang ya gitu. Tapi sebenarnya anak-anak yang mungkin secara IQ tuh tinggi gitu. Jadi di atas 130, kreatif banget, terus komitmen terhadap tugasnya juga tinggi, itu juga termasuk anak kebutuhan khusus. Jadi kita menamakannya anak berbakat. Tuh. Jadi kalau di sekolah akselerasi ya, kalau sekarang, nah di sekolah seperti itu anak-anak berbakat ini dia diberikan apa perhatian khusus gitu. Jadi kelas. Nah, tadi kalau Oke. pertanyaannya Caca, kenapa sih kita harus tahu nih gimana mengakrabkan. Balik lagi sebenarnya sama yang Ya. pertama, tadi ya kita sempat bahas tentang inklusi ya, bagaimana melihat orang-orang di sekitar kita tuh setara, terus terbuka, terus habis itu saling menghargai satu sama lain, tapi bukan karena kasihan, tapi memang karena kita punya Ya. kesempatan yang sama gitu. Nah, Ya. Ya. jadi saya tuh kadang kalau ngobrol misalnya, terus cerita nih, eh, kerja di mana gitu. Terus saya bilang, iya saya psikolog di sekolah kebutuhan khusus gitu. Nah terus tanya, waduh pasti susah ya gitu. Jadi mindset pertamanya pasti udah seperti Ya. itu gitu. Benar, Tapi benar. bener ya, Caca juga ngalamin Iya, ya. benar. Iya. Iya, jadi pasti susah. Aduh, saya pasti nggak bisa gitu. Jadi, wah, kenapa sudah berpikiran begitu? Padahal sebenarnya kalau belum apa ya, belum tahu, belum kenal ya pasti nggak pasti jadi nganggapnya susah ya gitu. Makanya kemarin juga jadi ngobrol juga nih sama beberapa anak magang yang kita terima di sekolah itu juga wah ternyata tidak se apa ya tidak se kalau dibilang simple mungkin enggak tapi kalau dibilang rumit tapi nggak serumit yang dibayangkan sebelum ketemu gitu. Jadi Ya. memang perlu kenal, Cah. Jadi kenapa, gimana sih caranya Hmm. nanti ngakrabin? Karena pasti aja kita keluar gitu, pasti aja nanti ketemu anak kebutuhan khusus gitu kan. Terus ya nggak tahu, mungkin di saat itu misalnya butuh pertolongan atau butuh support dari kita tuh bisa untuk Ya. ya membantu seperti itu. Poinnya kita membuat lingkungan yang ramah lah untuk mereka. Gitu Hmm, sih, hmm, hmm. Ca. Ya. Intinya adalah bagaimana kita menciptakan suasana yang nyaman bagi anak-anak istimewa ini. Iya, Benar sekali. betul. Ini ada pertanyaan dari salah satu penonton kita. Nah, Oke, tapi apa saya sapa itu? dulu ya. Halo Iya. Dian Maya. Nah, Dian Maya bertanya nih, kalau di tempat saya, anak Mm-mm. berbakat ini justru lebih cepat daripada teman-temannya, namun selalu Mm. tidak sabar menunggu giliran.
dan Mm-mm. ketika merasakan sakit cenderung meludah. Nah, mungkin Dian Hmm. Maya ini ingin diberikan tanggapan mengenai statementnya. Coba diberikan tanggapannya bagaimana Bu, Mbak Asti? Oke, baik. Terima kasih Mbak Dian Maya ya saya sebutnya. Oke. Jadi mungkin Mbak Dian Maya ini pengajar atau Mm-mm. mungkin orang tuanya atau mungkin teman ya kenalannya gitu ya. Jadi benar banget kalau untuk anak-anak berbakat karena secara IQ kan mereka kalau bisa kita lihat tuh di atas 130 biasanya Ya. gitu. Terus kalau kita tes kreativitasnya itu juga tinggi. Terus kalau kita kasih kalau kita kasih juga nih assessment terhadap komitmen dia kalau ada Ya. tugas-tugas tuh kan dia pasti tinggi juga dia ngerjain. Cuma memang secara emosional kadang perlu juga kita dampingi. Benar kata Mbak Dian Maya, benar nggak sabaran. Satu, karena kalau tadi ya, karena komitmen terhadap tugasnya tinggi, dia pengen semuanya tuh cepat selesai, gitu. Cepat Mm-mm. selesai, dia bisa kerjain sendiri, gitu. Jadi kalau Mm-mm. misalnya udah nih, terus apa lagi, gitu. Kadang, kadang kalau di sekolah kewalahannya gitu guru-guru, aduh, teman-teman yang Ya. lain belum selesai, dia udah selesai, dia mau minta tugas, gitu. Kadang Mm-mm. kalau nggak dikasih tugas, jadi ngerjain teman-temannya kan, yang lain, gitu. Dianggaplah mengganggu, gitu. Terus sebenarnya kalau yang anak-anak berbakat tuh dia memang entah tugasnya yang diperbanyak atau tapi diperbanyak tuh dalam arti kesulitannya dibuat meningkat. Kalau sama segitu-segitu aja bosan nanti dia Ya, gitu. ya benar. Ya, atau enggak biasanya dia dijadikan asisten guru. Jadi kita ajak dia untuk, ayo coba bantu ibu untuk bantu temanmu yang ini gitu, cara ngajarinnya. Jadi berkembang juga skill dia tadi ya, yang mungkin pengelolaan emosi, jadi nanti lebih sabar. Terus nanti Ya. juga jadi bagaimana dia juga memanage ya, memanage istilah selesai ini aku ngapain ya gitu. Tapi yang Ya. sekiranya perilakunya bisa diterima juga nih sama orang-orang sekitar gitu. Jadi memang memang dia tuh hasratnya untuk berprestasi memang tinggi. Jadi kalau enggak Ya. kadang ya kalau bete sebenarnya tinggal dikasih contoh gimana ya caranya untuk dia ngungkapin bete-nya atau menggunakan energinya dia yang tadinya mau buat bete nih jadi buat yang lain nih gitu. Jadi kira-kira seperti itu Mbak Dian Maya. Makasih loh sharingnya. Terima kasih Mbak Dian Maya. Nah, di sini banyak banget yang mengajukan pertanyaan. Salah satunya ini sudah saya simpan pertanyaannya Heeh. dari Joshua Apa? 6309. Nah, mengenai Oke. keakraban orang tua dengan anak yang Mm-mm. berkebutuhan khusus, Mm-mm. apakah peran ayah yang sibuk dengan bisa menjadi maksudnya peran ayah yang sibuk bisa menjadi penghalang perkembangan anak, mengingat kebanyakan orang lebih sering membayar pengasuh. Silakan Bu Asti, bagaimana Oke. kira-kira? Ya, boleh tahu tadi nama panggilannya siapa? Joshua. Joshua. Mas Nah, ini Joshua mungkin ya, mungkin kita bapak-bapak yang bilangnya. punya Oh, anak Bapak-bapak. kali ya. Oh, baik ya. Kita Iya, panggilnya Pak Joshua ya kalau begitu. iya Pak Oke. Joshua. Ya, terima kasih Pak Joshua untuk pertanyaannya gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang berpengaruh atau tidak, Ya, karena anak ini ya namanya juga bertumbuh ya, setiap hal kecil pun pasti berpengaruh. Cuma ketika itu menjadi pola atau kalau bisa dibilang diulang terus atau sering seperti itu, ya bisa jadi berpengaruh gitu. Tapi kalau cuma sekali dua kali mungkin enggak gitu. Jadi tergantung lagi nih lebih sering yang mana, lebih sering sibuknya, mungkin bisa dibilang gitu, atau justru lebih sering dia menciptakan waktu walaupun pendek-pendek ya, kayak misalnya makan, makan bareng ya, ditemenin nih, makan bareng gitu, atau enggak kayak bangunin pagi atau mau tidur misalnya ucapin selamat malam ya, sambil mungkin sebelumnya ngobrol dikit gitu ya. Tapi itu sering dilakukan, walaupun benar. sesibuk apapun, baik bapak maupun ibu, itu pasti akan berpengaruh buat anak gitu. Benar. Paling gampang adalah dia merasa merasa ditemani, merasa Ya, merasa ada di situ gitu. Jadi
Kalau dibilang sibuk sebenarnya balik lagi. Kalau kegiatan pasti sibuk karena kan pasti kerja juga ya gitu, atau mungkin ada usaha gitu kan pasti sibuk di situ. Tapi pola apa nih yang sering diberikan ke anak yang dimana di situ ada waktu bersama anak gitu. Itu yang lebih Jadi berpengaruh benar. sebenarnya. Ya, peran Mm-mm. orang tua itu sangat penting ya. Kehadiran orang Mm-mm. tua itu sebenarnya sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan si buah hati itu juga ya. Mm-mm. Terkhususnya Mm-mm. untuk anak istimewa kita kali ini ya. Nah, Ya, sudah terjawab betul. mungkin ya buat Bapak Joshua yang mungkin dia punya anak atau bisa Iya. diterapkan buat anak-anak juga para teman-teman yang saat ini menonton. Begitu. Nah, ada lagi nih Bu, semakin banyak Oh, pertanyaan yang ada diajukan. lagi ya? Oke, Semoga Mbak baik. Asti tidak bosan untuk menjawab pertanyaan teman-teman ya. Ya, Oke, semoga ini sinyalnya juga lancar kali ya. ini dari APC Photoworks. Oke, saya Oke. akan bacakan. Bagaimana cara dan mengajarkan 3 magic words? Thank you, help, sorry kepada anak berbakat sehingga bisa menjadi teladan buat teman-teman seusianya di kelas. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, baik. Ya, oke, baik. Pertanyaannya super sekali ya. Jadi, bagaimana cara mengajarkan 3 kata ajaib, terima kasih, tolong, dan maaf ya tadi. Ya, Kalau sebagai orang tua dan sebagai guru, sebenarnya mudahnya adalah satu, jadi teladan, jadi ya, contoh. Jadi, terlebih dahulu ya. iya gitu. Jadi contoh dulu dan itu sering dilakukan, jadi kebiasaan. Jadi pasti akan dilihat juga buat anak gitu. Sama seperti pertanyaan Bapak Joshua tadi, mana sih yang berpengaruh? Yang berpengaruh adalah ketika itu jadi pola, sering dilakukan, itu pasti akan Ya, jadi, oh ini berarti apa bisa dicontoh gitu. Anak mungkin mudahnya begitu ya gitu. Kalau ya, kalau sering dilakukan berarti saya juga bisa contoh gitu. Jadi kalau kitanya juga terbiasa untuk bilang maaf, bilang tolong, bilang terima kasih, bahkan untuk hal-hal kecil dan itu dilihat oleh anak dan bahkan ke anak pun kita seperti itu gitu. Jadi dia dari ya, kecil pun akan oh seperti ini ya contoh dari orang tua saya, contoh dari guru saya, contoh dari mungkin paman bibi saya, kakek nenek, pokoknya keluarga, masyarakat di sekitar. Jadi sehingga dia oh ternyata ini tuh adalah hal yang biasa loh dilakukan gitu. Mungkin dia belum tahu bahwa oh ini hal baik atau kurang baik, tapi dia tahu ini biasa atau enggak dilakukan dari contoh yang diberikan oleh orang-orang penting di sekitarnya ya. gitu. Jadi memang salah satu cara yang paling gampang adalah memang jadi contoh. Nah, jadi tantangannya ke kita lagi ya, baliknya. Jadi bukan ke anaknya, tapi ke kitanya gitu. Semoga terjawab. Terima kasih Semoga terjawab pertanyaannya. ya. Nah, yang paling terpenting adalah praktek yang digunakan atau yang dilakukan oleh orang tua atau orang-orang yang di sekitarnya ketika dia Mm-mm. sering bilang terima kasih atau maaf atau love you gitu itu sangat penting ya Ya, supaya betul. prakteknya yang paling penting supaya juga Mm-mm. anak-anak mudah sekali untuk mengaplikasikannya nanti di luar Mm-mm. lingkungan keluarganya seperti Mm-mm. itu. Nah, ada lagi nih yang Ada bertanya, lagi pertanyaan. Oke. oke, dari Aindrik Januar. Halo Aindrik Oke. Januar. Nah, teman kita bertanya, halo, terima kasih untuk ilmu hari ini. Terima kasih kembali. Mau tanya dong, saya ada siswa yang menurut saya termasuk ABK, tapi Mm-mm. orang tua menganggap anaknya normal. Bagaimana cara harus mengkomunikasikannya? Mm-mm. Gitu. Wah, ini kayaknya perlu sesi khusus ya pertanyaan ini. Iya, Oke, terima kasih untuk Pak Endrik untuk iya, pertanyaannya. Jadi kalau bisa dibilang memang ABK ini kan luas ya. Tadi juga kita iya. dengar ada beberapa kategori seperti itu. Jadi ABK-nya ABK yang mana nih? Itu yang Iya. perlu diketahui gitu. Tapi dengan pemahaman ya, dengan tadi informasi yang terbatas itu saya coba untuk menanggapi. Jadi sebenarnya memang
kita, bahkan saya pun ya sebagai psikolog, sebagai tenaga profesional memang perlu tahu bagaimana cara mengkomunikasikannya dengan orang tua. Tadi kita beberapa kali sempat bilang ya, kalau bisa tidak boleh melabel semudah itu. Ya, Ini anaknya benar. ABK gitu. Benar. Jadi kita harus gali dulu nih, apakah memang biasanya seperti ini atau hanya sekali dua kali gitu. Dan kalau biasanya itu mulai munculnya kapan ya? Penyebabnya waktu itu kira-kira menurut orang tuanya apa gitu. Jadi kalau memang ternyata benar setelah melalui proses asesmen anak ini adalah termasuk anak ABK, ya kalau saya pribadi sebenarnya ketika ngobrol sama orang tua itu tujuannya satu, bukan untuk membuat orang tua sadar dengan keterbatasan anaknya saja, tapi juga tahu apa sih potensi yang si anak ini punya gitu. Yes. Ya. Karena kalau misalnya kita hanya lihat di keterbatasannya aja, mungkin kita jadi stuck ya di tempat, ya udah Ya. anak saya nggak bisa diapa-apain lagi nih gitu. Tapi kalau kita lihat potensinya, oke, kita juga pasti punya mindsetnya, oh anak ini akan bertumbuh, anak ini akan growing gitu. Jadi apa ya support yang bisa saya kasih? Nah, jadi ketika ngobrol sama orang tua itu mungkin bisa titik beratnya itu lebih ke oke, keterbatasannya kita bantu support, tapi yang potensinya juga kita harus tahu gitu sehingga nanti dia bisa tumbuh dengan keunikan atau kekhasannya dia. Iya, betul. Nah, jadi ketika ngobrol sama orang tua pun saya bilang bahwa kita sama-sama support anak ini. Karena saya yakin orang tua dari anak-anak kebutuhan khusus juga butuh disupport gitu. Ya. Supaya mereka nggak merasa sendirian ya. Saya sendirian nih ngadepin ini, saya sendirian. Belum saya harus anggaplah menerima anak saya dengan keunikannya seperti itu. Tapi di satu sisi saya juga harus kuat, saya juga harus bisa memberikan apa support, tetap memberikan kasih sayang buat dia sehingga anak ini merasa bahagia, anak ini juga bisa nanti tumbuh mandiri, tumbuh terampil gitu. Jadi cukup banyak sebenarnya dinamikanya gitu. Jadi ketika misalnya tadi pengalaman Pak Hendrik, kalau bisa ajak orang tuanya untuk misalnya ngobrol aja gitu. Jadi cari bantu untuk orang tua sebenarnya tahu nggak ini ada hal yang berbeda di anaknya. Itu aja dulu. Perihal nanti orang tua akan menerima atau mungkin akan mencari tenaga profesional, kita kembalikan haknya lagi kepada orang tua gitu. Karena saya yakin setiap orang tua pasti pengen ngasih yang terbaik buat anaknya gitu. Iya. Ini Mudah-mudahan penting banget terjawab ya. ya. Ya, penting banget ya untuk orang tua yang mempunyai anak istimewa ini. Benar kata Bu Asti, terkadang orang tua juga merasa bahwa saya sendiri menjalani ini semuanya. Jadi sebenarnya mereka membutuhkan kita atau tenaga profesional untuk membantu pekerjaan mereka agar semakin ringan. Begitu Betul. kira-kira. Nah, perlu saya ingatkan buat teman-teman yang sudah hadir ataupun yang baru join, saya ingin ingatkan kembali buat teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan atau yang ingin mengajukan pertanyaan, ada voucher sebesar 25% diskon 25% bagi teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan semenarik mungkin. Kita akan pilih sekitar 1 sampai 2 orang. Nah, voucher ini akan digunakan untuk teman-teman bisa pakai di layanan psikologi konsultasi individu ataupun tes minat bakat atau tes potensi diri. Nah, itu adalah suatu apa ya, reward yang bagus nih, kesempatan yang bagus untuk kita bisa dapatin. Mana tahu kita mau mencoba tes potensi diri saya sejauh mana sih gitu. Oke, teman-teman. Nah, kita masih tunggu pertanyaan selanjutnya. Sebelumnya nih Bu Asti, Gimana? adakah tips yang Ibu sudah rangkumkan atau dari Ibu sendiri cara bagaimana kita bisa akrab dengan anak istimewa ini? Oke, terima kasih Caca. Sebenarnya ini poinnya ya dari topik kita hari ini ya. Oke, kalau untuk tips, nih saya paling suka nih kalau pakai singkatan gitu. Jadi
untuk tips sebenarnya saya dari mungkin baca, dari mungkin pengalaman ya sama anak-anak gitu, sama orang tua juga, sama guru-guru. Jadi ada namanya PDKT sabar. Oh, PDKT sabar. Iya, PDKT sabar. Itu aja udah ini ya, udah ada Udah, sebenarnya kuncinya ya di situ. ya. Oke, jadi PDKT sabar itu PDKT ada 4 hal, sabar satu gitu. Jadi mungkin kita Oke. bahas satu-satu nggak apa-apa ya, Caya? Oh, boleh, Bu. Oke, Silahkan. mudah-mudahan bermanfaat juga buat Mbak Mas, buat teman-teman, Pasti buat dong. Bapak dan Ibu yang menyimak hari ini. Jadi, yang pertama itu kita peka dengan keistimewaan anak gitu. Kenapa saya bilangnya istimewa gitu? Istimewa nih satu, kita perlu tahu keterbatasannya, tentu kita perlu tahu gitu. Kita nggak boleh nutup mata dengan itu karena itu nanti akan membantu kita untuk melakukan penyesuaian dan juga mungkin harapan ke anak tersebut gitu. Jadi supaya nggak ketinggian ya, kita berharap anaknya misalnya nih kalau bisa dibilang ngobrol aja belum kontak mata, tapi kita pengen anaknya udah pinter baca Ya, gitu. Jadi gimana ya gitu. Jadi kan cukup jauh. Nah, tapi kita juga perlu tahu potensinya gitu. ya, Apa sih sebenarnya yang dia suka gitu. Karena anak-anak kebutuhan khusus ketika dia suka sesuatu, dia bisa jadi akan terus menekuni itu dan bisa jadi ahli di situ. ya. Detail banget gitu. Karena saya punya ada satu siswa yang kebutuhan khususnya Down syndrome, dia suka bersih-bersih. Wah, itu hobi yang mungkin kalau buat sebagian orang bersih-bersih ya gitu. Dan tapi memang waktu itu saya sempat antar dia magang di satu hotel di Seminyak. Dia di bagian apa uh, untuk hospitality gitu. Jadi ketika dia membersihkan itu ada debu sedikit tuh kayak dia kayak pokoknya dia dibersihin lagi tuh sampai bersih gitu. Jadi kayak ini belum bersih gitu. Jadi kayak wah, dan memang hasil kerjaannya bagus, tapi memang butuh waktu karena dia sangat detail tuh untuk ngeliat. Nah, seperti itu. Jadi peka dengan keistimewaan anak Istimewa. gitu. Terus yang kedua, itu kan ada tadi PD, jadi D. Ya, Nah, BD. D. D yang ini adalah dekati dengan ekspresif dan Oh, kreatif. ya. Iya, Ya, ekspresif dan kreatif. kreatif bener gitu. Maksudnya sebenarnya bukan cuma anak-anak ya, kita Hmm. aja kalau misalnya ngobrol nih sama orang yang dia ekspresif, pasti kita kayak, hah? Gitu ya. Jadi lebih lebih tertarik ya gitu. Jadi sama anak-anak mereka juga seperti itu gitu. Sama seperti anak-anak kebanyakan atau mungkin bayi masih kecil itu kadang kan kalau kita lihat kalau ngobrol kok intonasinya harus berirama seperti itu ya, naik turun, terus kita juga harus gitu. Jadi kayak Ya, mengikuti memang irama iya ekspresi anak. mengikuti. Jadi ngikutin ekspresinya yang seperti itu gitu. Jadi ekspresif, tapi ekspresifnya ini sesuai dengan yang kita rasain gitu. Karena kalau mungkin kita buat-buat atau kayak kita kayak kita terlihat asik banget nih gitu. Itu juga biasanya anak-anak kebutuhan khusus jadi kayak apa sih gitu. Jadi mereka nggak terlalu respon biasanya Ya, gitu. Jadi seekspresif yang bisa ya, kita nyaman juga gitu ya, maksudnya. ya. Terus kreatif tadi gitu. Jadi kreatif tuh misalnya kita kan mikir ya, aduh dia suka apa ya gitu. Kita misalnya Hmm. ngamatin gitu, dia suka warnain. Oke, berarti kita kasihlah mungkin hal-hal mungkin di sekitarnya ada banyak warna. Ih, coba lihat di situ ada gambar bagus loh gitu atau ada puzzle yang warna-warni. Jadi kayak kita tuh berusaha untuk nyambung dengan apa yang dia suka gitu, tapi dengan berkreasi juga gitu. Jadi Ya. kalau yang ini mungkin dia kurang respon, berarti kita coba yang lain gitu. Jadi intinya coba lagi gitu ya. Dan sepertinya orang tua juga dituntut untuk menambah referensi bagaimana cara belajar anak ini supaya semakin hari semakin menarik ya. Iya, betul gitu. Jadi berkreasi lah ya. Gitu. Nah, Itu benar. sebenarnya salah satu apa ya? Kalau bisa dibilang dengan kita berusaha untuk kreatif, itu juga kita Ya, selain membuat kita lebih apa ya? Kalau bisa dibilang imajinasi ya, berimajinasi itu refreshing juga loh. Jadi kayak
benar, apa ya gitu kan, kita kayak punya tantangan ya, gimana ya caranya benar. gitu. Nah, itu yang D gitu. Terus Oke. tapi ada ya ada yang penting juga nih. Kalau bisa itu kita berusaha kontak mata dengan si anak. Nah, kalau sering mungkin kita lihat sekarang tuh kalau ngobrol ya mungkin kalau udah sama-sama dewasa mungkin masih bisa gitu. Tapi kalau anak dan bisa kita terapin ke semua sebenarnya lebih bagus ketika kita ngobrol ya ada kontak mata. Jadi emang lihat satu sama lain gitu. Jadi memang benar nih kita lagi hadir, lagi fokus sama dia gitu. Nah, itu Ya. yang D. Terus ada yang K. Nah, kasihi dengan bahasa cinta yang konsisten. Gitu. Mungkin Caca pernah dengar bahasa cinta tuh kayak apa? Bahasa cinta. Ya mungkin untuk eh, kasihi melalui bahasa cinta dengan konsisten itu tadi ya Bu ya, kita Mm-mm. terlebih dahulu sebagai orang tua ataupun kita Mm-mm. yang punya teman Mm-mm. anak istimewa ini gitu, terlebih dahulu mempraktekkan hal-hal yang sepertinya penuh dengan cinta gitu. Bagaimana Mm-mm. cara kita mengkomunikasikan bahwa kita mencintai anak ini. Sering-sering Mm-mm. mengungkapkan I love you pun itu pun Mm-mm. sebenarnya simple tapi bisa merekatkan hubungan kita dengan si buah hati kita Ah, anak istimewa iya. ini. Sering diungkapkan, dia akan mengerti ternyata cinta itu seperti itu ya. Iya. Tuh. Atau Rasanya dari seperti sisi ini Kak ya. Gulasti gimana? Oke. Tapi sebenarnya yang Caca bilang tuh benar juga gitu. Jadi sebenarnya mungkin udah keluar tuh satu kata-kata ya. Ya, Jadi ada bahasa cinta yang melalui kata-kata yang positif gitu. Jadi kayak tadi I love you itu sebenarnya benar. kalau kita ngomong I love you kan nggak mungkin kita sambil cemberut ya gitu ya. Ya, Coba deh. benar. Kan nggak mungkin ya. Pasti itu kita happy, kita tuh sayang gitu. Jadi Nah, energinya atau yang intonasinya atau cara kita menyampaikan tuh memang nanti ditangkapnya juga nyaman gitu. Jadi ya, kasih kasih yang pengen kita kasih tahu. Nah, itu tadi udah tuh kata-kata. Jadi kayak kata-kata yang mengungkapkan rasa sayang atau yang apa apresiasi, mungkin hal-hal kecil, tapi lebih ke hal-hal yang mungkin baru, tumben nih anak lakukan gitu ya. Dia lakukan secara mandiri gitu apalagi. ya, Nah, itu perlu banget gitu. Wah, kamu benar. hebat ya, tapi dikasih tahu apa hebatnya gitu. Ya, Kamu hebat hari ini bisa makan sendiri gitu. ya, Apa kamu hebat hari ini kalau meskipun jatuh kamu bisa bangun sendiri dan tidak menangis misalnya gitu benar. atau sambil tersenyum gitu. Jadi diberikan spesifik apa ya gitu, apresiasinya tuh apa gitu. Itu Ya, jadi anak lebih tahu, oh jadi karena ini nih gitu. Karena kadang kalau misalnya baik apresiasi, mungkin juga ada kata-kata apa mungkin kadang kita ngasih masukan ya gitu, ngasih masukan tapi kalau kurang detail juga kan kita bingung ya yang mana yang keliru ya gitu. Jadi anak juga sama ketika apresiasinya detail dia juga oh jadi yang diapresiasi yang ini atau tadi kata-kata sayang tuh yang begini gitu. Itu tadi. Terus ada juga melalui sentuhan fisik gitu. Kalau sekarang hmm, mungkin karena lagi pandemi ya, mungkin harus ya, hati-hati kalau bukan bukan satu rumah ya. Maksudnya iya benar. kalau misalnya kan gitu. Nanti harus cuci tangan dulu dah dan lain-lain gitu kan kita agak membatasi ya kalau sekarang gitu. Tapi sentuhan Ya, fisik itu juga termasuk sebenarnya bahasa cinta. Jadi kayak mungkin kalau sedih dipuk-puk aja kadang sama teman kita kayak merasa ah, kok rasanya enak ya padahal cuma dipuk-puk benar, doang loh benar, gitu, puk-puk pundak benar. gitu kan gitu. Gitu. Jadi anak juga sama. Jadi kayak apa kayak mungkin dia pas mau ke sekolah pertama kali kan dia deg-degan ya dia dipegang tangannya jalan bareng itu juga termasuk bahasa cinta ke anak-anak gitu. Terus yang berikutnya ada lagi waktu berkualitas. Tadi mungkin udah sempet ya di pertanyaan Ah, sebelumnya. Jadi waktu bareng-bareng sama anak melakukan aktivitas bisa aktivitas bersama di sana atau berada di satu ruang satu ruang dan waktu yang sama. Jadi kayak berada di satu sesi yang sama tapi memang
tetap taking care gitu satu sama lain gitu. Jadi walaupun mungkin aktivitasnya beda, tapi beberapa kali misalnya nanyain gimana, ada yang susah deh Ya. tugasnya atau mungkin enak makanannya, misalnya kayak gitu, itu sebenarnya juga termasuk waktu yang berkualitas gitu. Berarti sama Terus, sesi pertanyaan yang diajukan tadi sama Pak Joshua bahwa meluangkan waktu untuk anak-anak itu juga penting ya. ya Oke, terus betul apalagi nih sekali. pasti. Ya, ada lagi pelayanan. Jadi kayak pelayanan tuh kayak memberikan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh si anak gitu. Jadi mungkin kayak surprise itu juga termasuk atau mungkin kayak ngasih kado gitu. Itu kado juga termasuk salah satu bahasa cinta juga gitu. Jadi intinya surprise. Kalau pelayanan mungkin ada hal-hal yang dia sebenarnya bisa lakuin sendiri, tapi karena mungkin dia lagi sakit atau dia lagi sibuk atau mungkin dia lagi nggak mampu lah saat itu, terus kita yang bantuin, itu juga termasuk pelayanan. Jadi kayak Ya, support gitu. Itu. Terus yang terakhir T, terima anak dengan segala keunikannya. Kita bilangnya unik ya, dengan iya. segala keunikannya gitu. Jadi nggak cuma tahu apa mungkin oh anak saya kurang ini kurang ini. Kadang kan kita seperti itu ya kurang kurang kurang. Padahal sebenarnya ada loh keistimewaan yang lain gitu. Jadi oh anak saya ternyata keren nih di bagian apa gitu. Nah itu perlu tahu juga gitu. Itu yang terima. Dan yang terakhir sabar. Jadi Sabar. sabar sama prosesnya. Jadi kalau bisa memang ngelihat bahkan lihat respon anak istimewa itu kita harus lihat seperti anak tangga gitu. Jadi kenapa anak tangga? Supaya kita bisa lihat bahwa dia bisa growing. Oke, dia ada di tahap mana nih sekarang gitu. Saya kasih support apa, dia bisa mandiri yang bagian apa. Saya kasih support lebih, dia bisa mandiri lebih di bagian apa. Jadi kan enak ya ngelihatnya kalau kayak anak tangga gitu. Jadi bertahap, sedikit sedikit sedikit, tapi ujungnya nanti dia bisa mengerjakan sendiri, mandiri, dan tentunya dia juga bahagia karena disupport benar-benar didampingi Ya. sama orang-orang terdekatnya. Itu mungkin Cah Wow. Terima kasih loh tipsnya. Bu untuk tipsnya. Nah, kira-kira ada satu pertanyaan lagi nih. Kira-kira Mhm. Mbak Astinya mau menjawab nggak ya? Satu Boleh, pertanyaan masih terakhir ada yang 7 menit ya. tutup. Oke, dari eh, Ratna Pradita. Nah, Mhm. ini ada pertanyaan. Ini ada anak tidak bisa diam. Bagaimana caranya biar bisa diam? Nah, ini mungkin mengacu kepada anak istimewa yang Ibu bilang tadi, hiperaktif Mhm. ya. Ya, Oke, bagaimana gejalanya. caranya biar bisa diam? Karena kebanyakan orang tua membuat anaknya diam Mhm. itu ya dikasih gadget aja supaya sudah diam Oke. begitu. Kira-kira cara itu Iya. sudah benar atau tidak ya Mbak Asti? Silakan dijawab Mbak Asti. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ratna ya kita panggilnya ya. Nah, Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Mbak Ratna. Jadi eh sebenarnya kalau saya mungkin nalurinya pengen nanya adalah usia berapa anaknya gitu ya. Karena tadi cuma anaknya nggak bisa diem gitu. Tapi kalau mau supaya dia diem tuh gimana gitu. Tapi dengan informasi saya belum tahu mungkin usianya berapa. Cuma balik lagi sih sebenarnya. Jadi tujuannya dia diamnya itu sebenarnya diam yang seperti apa gitu. Apakah diam duduk diam? Apakah diam tidak mengerjakan sesuatu? Atau diam tidak mengganggu yang lain, tapi dia mengerjakan hal lain. Nah, itu kan banyak ya diam yang dimaksud gitu. Jadi mungkin nanti bisa Mbak Ratna mungkin bisa tambah di chat lagi atau mungkin nanti bisa DM di kami. Jadi kalau misalnya mengarahkan anak untuk diam, kita harus tahu dulu sebagai yang memberi wah ini instruksi ya, memberikan maaf Bu, arahan. Hah? agak dipotong sebentar. Mbak Ratna Praditanya bilang di usia 7 tahun. Oke, di usia 7 tahun. Terima kasih informasinya. Oke, jadi di usia 7 tahun dia tidak bisa diam gitu ya. Cuma kita mau arahkan dia untuk diam. Nah, tadi, jadi diamnya itu kita mau dia diam yang bagaimana? Itu dulu Ya. Bu Ratna. Jadi kayak dia diam, duduk diam, diam tidak mengerjakan apa-apa, tapi dia ada di satu ruangan, atau diam yang bagaimana gitu. Tapi mungkin kalau saya mungkin ambil contoh simpelnya, mungkin dia duduk diam ya gitu. Karena saya anak-anak di sekolah juga
beberapa keluhan orang tua seperti itu. Jadi, aduh anak saya nggak bisa diam nih, tapi nggak bisa diam apa? Dan kebanyakan memang dia mintanya nggak bisa duduk gitu, nggak bisa duduk diem gitu. Jadi kalau duduk diam nanti bangun lagi, terus diarahin lagi duduk. Saya yang capek, Bu Asti, kadang gitu. Tapi iya benar kan kalau berulang-ulang pasti capek juga ya gitu. Jadi kadang kita perlu tahu dulu nih gitu. Kenapa sih kita menyarankan untuk mengarahkan dia untuk diam gitu. Jadi kita sampein juga ke anak arahannya langsung aja, "Dek, diem dong," gitu. Kalau diem kan bingung dia ya. Langsung aja, "Dek, duduk di sini." Gitu. Duduk di sini dekat mama, misalnya gitu. Jadi kita kasih arahannya tuh spesifik, apa yang kita harapkan dia lakukan. Gitu. Kalau dia bilang, jangan jalan-jalan, kan dia bingung ya, jangan jalan-jalan. Jadi aku harus apa gitu ya. Mungkin jadi langsung aja diarahin duduk di sini sama mama gitu. Kalau mungkin dia tidak bisa duduk diam tanpa melakukan sesuatu, berikan dia aktivitas gitu. Aktivitas yang dia suka atau dia tertarik untuk coba gitu. Jadi sebenarnya kita bisa dengan itu udah tadi instruksinya harus spesifik apa. Ya. Terus kalau misalnya memang tidak bisa dia tanpa melakukan aktivitas, kita kasih aktivitas yang setidaknya bisa membuat dia tuh juga berkembang gitu. Entah Ya. hobinya dia, misalnya dia suka mewarnai gitu. Karena ada salah satu siswa kami juga karena dia suka mewarnai gitu. Terus udah selesai di kelas mewarnai, udah selesai dia keliling tuh cari teman-temannya gitu. Terus akhirnya kita, ayo duduk di sini, kita mewarnai lagi. Nah, dia kan langsung, oh mewarnai lagi, oke gitu. Jadi kita arahkan fokusnya pada aktivitas atau arahan yang kita harapkan dia lakukan gitu. Yang Cuma pastinya memang, berkembangnya potensi-potensi yang ada dalam diri anak itu ya. ya yang kalau bisa yang anaknya suka atau anaknya Ya, tertarik buat coba ya, gitu. ya. Mudah-mudahan terjawab ya Bu Ratna. Kalau Siap. belum nanti bisa Untuk DM. Uh-uh. Iya, untuk Mbak Ratna, terima kasih buat pertanyaannya. Mungkin kita sudah di penghujung acara. Nah, tapi sebelum saya menutup sesi kita pada malam hari ini, berhubung juga di sini sudah deras hujannya. Nah, saya ingin Oke. menyimpulkan sedikit dari setiap bahasan-bahasan yang sudah narasumber kita jabarkan tadinya. Nah, bahwa semua anak itu berhak bertumbuh ya dengan sehat jiwa raga. Mau itu anak istimewa, mau anak yang bagaimana, itu selagi mereka adalah anak yang Tuhan titipkan kepada kita, mereka berhak tumbuh dengan sehat jiwa raga, bahagia, dan dicintai. Jadi kita mari bersama-sama para orang tua, juga tenaga-tenaga profesional, guru sekalipun, untuk mewujudkan dari orang-orang terdekatnya dulu nih, untuk mewujudkan kasih sayang tadi atau tips-tips yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Nah, tips-tips tadi supaya teman-teman yang menonton juga ingat bahwa tips tadi yang disampaikan oleh Mbak Asti itu ada akronimnya, yaitu adalah PDKT sabar. Ya, kepanjangan dari peka dengan keistimewaan anak. Dekati dengan ekspresif dan kreatif. K. Kasihi melalui bahasa cinta secara konsisten. T. Terima anak dengan segala keunikannya. Dan yang terakhir adalah sabar dengan tahapan kemajuannya. Nah, jadi buat teman-teman, mungkin ayah dan bunda yang saat ini menonton live streaming kita bisa mengingat tips-tips yang disampaikan oleh narasumber kita dan bisa diaplikasikan atau dipraktekkan langsung kepada anak-anak kita. Nah, demikian acara live streaming kita pada malam hari ini. Sungguh sangat menyenangkan, sungguh sangat informatif, menambah wawasan kita untuk kita berjumpa dengan anak-anak istimewa dimanapun nanti. Nah, untuk Oke. Mbak Asti, terima kasih untuk waktunya sebagai Iya. narasumber. Semoga sehat selalu, begitu juga dengan teman-teman yang sudah Kasih. menonton. Dan saya ingatkan kembali
Untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sudah teman-teman ajukan akan kami rampungkan dan kami seleksi sekitar 1 sampai 2 orang. Nah, 2 orang pemenang ini akan mendapatkan 25% diskon 25% untuk layanan Pratnyagama, yaitu adalah konseling, tes bakat minat dan potensi diri. Pemenang akan diumumkan oleh tim kami melalui story di akun Instagram Pratnyagama. Ingat ya, di story akun Pratnyagama Instagramnya. Nah, nanti kami akan DM langsung orangnya. Oke, terima kasih buat kesempatannya, terima kasih buat waktunya. Salam Terima dari kasih kami Pratnyagama. Caca, Terus terima kasih cinta. semua. Dah.